semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Sri Lidianingsih dari Program Studi Administrasi Bisnis semester 6. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi dari topik 11 yaitu politik bisnis dan isu lingkungan. Nah, teman-teman, politik bisnis dalam perannya dalam isu lingkungan itu apa sih? Nah, jadi politik bisnis itu adalah suatu hubungan antara dunia bisnis dalam kekuasaan dan kebijakan yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan nyata, keputusan bisnis ini bukan cuma soal keuntungan, tapi juga bisa berdampak ke masyarakat dan juga lingkungan. Lalu, apa sih asal kata politik dalam bisnis itu? Nah, jadi kata politik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti negara atau tata kelola di masyarakat. Nah, politik berkaitan dengan kesesuaian aturan dan pengambilan keputusan. Sementara bisnis itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Jadi, politik bisnis ini bisa kita pahami sebagai hubungan antara kekuasaan dan juga kepentingan ekonomi. Lalu, apa itu politik bisnis? Nah, politik bisnis itu adalah suatu upaya atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, atau juga pihak tertentu untuk bisa memengaruhi kebijakan ekonomi demi kepentingan bisnis. Dan bentuknya bisa bermacam-macam loh, seperti lobby, kerjasama, pengaruh terhadap aturan, atau juga persaingan usaha. Lalu, kenapa politik dan bisnis itu tidak bisa dipisahkan? Nah, karena bisnis ini butuh aturan dari negara, tentunya seperti pajak, izin perusahaan, hukum, dan juga regulasi. Tanpa itu, bisnis tidak bisa berjalan dengan baik. Dan di sisi lain, negara juga itu butuh yang namanya untuk dapat meningkatkan ekonomi. Jadi membuka lapangan kerja dan menarik investasi juga, karena itu politik dan bisnis itu saling berhubungan. Lalu, politik dalam dunia bisnis itu seperti apa? Nah, politik itu tidak hanya terjadi di pemerintahan saja. Ada kalanya juga terjadi dalam sebuah perusahaan. Misalnya dalam persaingan antar manajemen, perebutan jabatan, konflik, dan pemegang saham, atau kerjasama antar divisi. Nah, dari hal ini dapat mempengaruhi keputusan penting di perusahaan. Lalu juga terdapat politik antar perusahaan. Nah, perusahaan juga bisa berpolitik loh dengan perusahaan lain. Contohnya melalui kerjasama bisnis, akuisisi, persaingan pasar, bahkan pengaturan harga. Nah, tujuannya biasanya untuk memperkuat posisi di pasar, untuk memperluas pengaruh, dan mempertahankan keuntungan. Lalu, hubungan politik bisnis dengan negara itu kayak gimana? Nah, hubungan antara bisnis dan pemerintah itu bisa dilihat dari kebijakan seperti perizinan, pajak, subsidi regulasi, dan juga perlindungan industri. Nah, kalau berjalan baik, hubungan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi kalau disalahgunakan, itu bisa juga menimbulkan ketimpangan dan kepentingan pribadi. Lalu, politik bisnis di tingkat internasional itu seperti apa? Nah, di tingkat global, politik bisnis itu dapat muncul dalam perdagangan internasional, investasi asing, sanksi ekonomi, dan perusahaan multinasional. Nah, contoh nyatanya itu seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang berdampak pada ekonomi dunia. Lalu, politik bisnis dalam isu lingkungan itu seperti apa? Nah, lingkungan sering jadi bagian dari penting dalam politik bisnis. Nah, kenapa? Karena bisnis biasanya fokus pada keuntungan, sementara lingkungan menuntut dapat keberlanjutan. Akibatnya, sering muncul konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Lalu, eksternalisasi negatifnya itu seperti apa? Seperti halnya dampak buruk dari aktivitas bisnis yang dirasakan oleh masyarakat atau alam. Contohnya, seperti limbah pabrik yang mencemari sungai, penebangan hutan, atau emisi karbo yang memperparah perubahan iklim. Jadi, bisnis bisa untung, tapi dampaknya juga bisa dirasakan oleh pihak lain.
Lalu dampak negatif politik bisnis terhadap lingkungan itu gimana? Nah, politik bisnis bisa berdampak buruk jika lebih mengutamakan keuntungan tanpa memikirkan lingkungannya. Nah, contohnya itu adalah lobby anti lingkungan, greenwashing, atau pencitraan ramah lingkungan palsu, menyalahgunakan izin, dan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Selanjutnya, terdapat dampak positif politik bisnis terhadap lingkungan. Nah, tidak semua politik bisnis itu berdampak negatif. Banyak perusahaan sekarang itu mulai mendukung energi terbarukan, teknologi hijau, pengurangan emisi, dan juga investasi berkelanjutan. Artinya, bisnis juga bisa menjadi bagian dari solusi untuk menjaga lingkungan. Lalu contoh kasus di Indonesia itu seperti apa? Nah, salah satu contoh nyatanya yaitu di industri kelapa sawit. Dari sisi ekonomi, sawit membantu meningkatkan ekspor, membuka lapangan pekerjaan, dan juga menambah pendapatan negara. Tapi dari sisi lingkungannya, sawit juga sering dikaitkan dengan deforestasi, kerusakan lahan, dan hilangnya habitat hewan. Ini menunjukkan politik bisnis sering punya dampak ganda. Lalu politik bisnis di Indonesia itu seperti apa? Nah, di Indonesia hubungan bisnis dan politik sudah terlihat sejak lama, mulai dari masa Orde Baru sampai era reformasi. Contohnya seperti pengusaha yang masuk ke dunia politik, biaya politik yang tinggi, hingga pengaruh besar pemilik modal terhadap kebijakan negara. Nah, lalu selanjutnya terdapat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Nah, jadi politik bisnis itu merupakan sebuah hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan juga kebijakan yang dapat memengaruhi dunia usaha serta juga lingkungan. Nah, dari hal tersebut juga terdapat 3 poin penting utama nih. Yang pertama yaitu tidak ada kebijakan ekonomi yang benar-benar netral. Dan yang kedua, kekuasaan itu sangat menentukan arah bisnis dan juga lingkungan. Dan yang ketiga, politik bisnis dapat berdampak positif maupun negatif, itu tergantung bagaimana dijalankannya dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, dari kesimpulan dari 3 poin di atas juga, politik bisnis ini tuh memang harus dikelola secara etis agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus dapat menjaga keberlanjutan lingkungan.